Dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Saya bukan dukun. Akal-akalan mereka untuk meraup rupiah dari pasien mereka. Dan agar pasien mereka percaya kalau mereka ini bisa mengobati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang baru, langsung saja klik tombol subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Perseteruan pesulap merah dengan para dukun makin hari makin terlihat jelas kalau para dukun ini memang nggak bisa membuktikan, malahan sekarang sudah terpecah belah dengan keluarnya si Jindan dari persatuan para dukun. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Saya sudah katakan, ini saya katakan sekali lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Lah, kok si Jindan malah mengatakan kalau dia bukan dukun? Terus kemarin-kemarin katanya gabung Persatuan Dukun. Gimana ini? Gawat. Ketawa orang lihat video nih. Aduh. Oke gitu. Oke. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus nasab. Baru dia ngaku sama saya. Baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru dia mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Baru mau ngurus, nggak tahu Habib anak yang keberapa, nggak tahu katanya. Dulu katanya pengacara ini bilang, oh ya ini Habib gitu. Aduh, makin lama makin kocak cerita nih. Oke. Nah, Udah kayak tontonan lawak-lawak aja. cuman kalau misalkan untuk Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencari atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah ini maksudnya kan dengan adanya dia juga padahal dia dibela di satu sisi di sini ya kan hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah gimana nih maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si Terbongkar lagi satu. Rupa-rupanya pengacara dukun ini nggak mau laporkan Richard Lee, tapi si Jindan maksa, begitu dari keterangannya. Bahkan si Jindan ingin menurunkan para Habib begitu. Para Habib yang mana mau diturunkan? Aduh. pesulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh dibuktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam itu, nggak bisa kita juga diam, orang ini agendanya agenda dukun kok. Gak ada. Aduh, asli kocak. Marah kali pengacara dukun ini, Bang Firdaus ini, karena si Jindan ini keluar dari Persatuan Dukun ya kan. Awalnya kan Bang Firdaus ini ya bela kali lah Persatuan para dukun ini kan. Tahu-taunya malah si Jindan keluar. Sekarang setahu saya dia gabung sama Dennis, siap bikin lagu lagi. Nampak kali cari tenarnya ya kan. Kalau bukan cari tenar terus cari apa? Sorry lah Bang Jindan. Cita-cita dia kalau masalah dia dapat rezeki sekarang, mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf, kamu salah. Karena ini orang lagi perannya di peran dukun. Ini masalah dukun, gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini?
Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Oh, jadi Haji Ridwan gurunya si Jindan ini menggaranti kalau si Jindan ini juga dukun. Ya, kalau menurut saya pun ya dukun juga lah. Karena dia kan muridnya Haji Ridwan. Haji Ridwannya kan dukun. Dan si Jindan pun juga mengobati orang juga. Kalau yang saya lihat di videonya podcast si Kak Denis kemarin, dia juga mengobati orang. Cuman dia nggak mau dikatakan dukun. Tapi masuk kelompok persatuan dukun, gimana? Jadi jangan Ya, sembarangan dukun juga ngomong. lah. Saya masuk ini berdasarkan ini, jadi timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya. Gitu. Ente kadang-kadang konyol. Ente kadang-kadang. Kalau si Udin, Gitu. Bang tenang. Haji Ridwan sendiri juga maksudnya kalau kalau Jindan itu bilang dirinya memang nggak bagian dari dukun, dan Jindan ini kan ternyata memang alasannya ini datang ke pesulap merah ini untuk membela gurunya. Nah, Bang Haji Ridwan ini yang Bang Firdaus kenal ini memang praktisi juga berarti. Ya kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun. Gitu loh. Kan barengan sama saya. Haji Ridwan dukun. Orang yang punya supranatural. Gitu. Sorry guys, saya asik ketawa. Gak bisa saya ngenahan ketawa. Abisnya lucu. Iyalah. Ibarat kata kayak kita lah. Satu kelompok sudah berjanji kalau akan mengusut seseorang yang telah mencemarkan nama baik kita, misalnya begitu. Tahu-taunya ada salah satu kawan kita yang mungkir dari kelompok kita, yang bahkan dia mengatakan kalau dia bukan kelompok kita begitu. Ya lucu. Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan lepas tangan, dia bukan dukun, si Jindan bukan dukun, lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh. Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Dia bilang dukun cabul, dukun penipu, kan gitu awalnya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain, saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya, gitu. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan, diserang oleh Marcel, dikata-katain dukun cabul, dukun penipu, gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian, oke, kalau akte pendirian masuk. Saya bilang, ayo kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketumnya yang lain tuh, ketua umumnya TPHDI saya nggak kenal awalnya, gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal, ya, jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan. Gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar gitu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah? Akhirnya saya udah tegas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Enak kali ya kan. Tapi sebenarnya ya, Bang Firdaus ini, pengacara dukun ini ada benarnya juga. Dia kan dipanggil untuk mendampingi Haji Ridwan karena diserang oleh pesulap merah, kata Haji Ridwan kan. Terus ya karena dia minta pendampingan dari Bang Firdaus, ya Bang Firdaus dampingi dong. Ya karena mungkin budgetnya juga sesuai ya kan, sebagai pengacara ya wajar dampingin begitu. Tapi ya janganlah di tengah-tengah malah pada mau bubar, maksudnya tuh malah mau membersihkan diri sendiri.
ya otomatis Bang Firdaus marah lah. Kan lucu kayak gini. Ini dulu selesain. Kasihan Bang Firdaus. Buat apa di sini? Hah? Emang gua orang gila nerima kuasa kalau nggak ada dasarnya? Aduh, inilah emang iya para tidak normal. Para tidak normal. Dan sekutunya itu memang gila. Aduh. Memang kocak Cuma Bang para Haji juga sempat dukun. menegaskan kemarin katanya dia juga itu ya maksudnya sama Jindan ya dia gurunya gitu dan Bang Haji juga sempat bilang kayak ya itu bahwasanya terpisah gitu kayak memang bukan satu jalur Pokoknya mau lagi. terpisah gua enggak. Ini lagi acara itu kemarin mau lapor. Saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Si Jindan juga minta tolong ikut. Minta tolong. Oh rupanya sudah ditanya. Ya pasti saya pun percaya mesti ditanya. Ini dukun semua enggak? Ya bener lah ya kan. Karena dinyatakan sudah semuanya dukun dan si Jindan pun ngeres ingin ikut. Ya udah gitu. Berarti kalau menurut saya pun di sini Bang Firdaus ya nggak salah ya kan. Cuman ya kayak si Jindan kenapa harus melakukan pernyataan seperti itu? Harus keluar dari dukun dan mengatakan kalau dia bukan dukun. Ya kasihan dong para teman-temannya kan. Masukin dia diwawancara. Buktinya ada saya semua. Kalau bukan dukun saya usir. Kan ini acara dukun. Gitu loh. Jadi bukan acara habaib. Ya, acara dukun. Kalau dia ngaku-ngaku habaib. Kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak mau, nggak boleh. Tadi bukan acara habaib. Ini acara dukun dan kamu bersedia. Oke, berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya. Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya Jin Tomang kek, anaknya Tuyul kek, bodoh amat. Selama Parah mereka kali baik dia. sama saya anggap itu teman. Terus saya orang nggak peduli sih siapa yang latar belakangnya mau rampok, mau kiai, mau apa. Baik sama saya oke. Tapi kalau udah mulai mengkhianati atau membelok saya nggak suka. Karena saya orangnya lurus. Bang Firdaus bakal ngambil tindakan apa sih kalau memang pada akhirnya mereka mungkin bakal cuci tangan? Tindakan apa? Berdoa. Kenapa sih tindakan apa lagi? Kalau toh saya juga nggak mau bikin konflik baru. Cuma saya mempertegaskan di sini, menegaskan. Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan. Gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara. Lalu setelah kasus ini rame ente baru cuci tangan menjadi artis. Ente dengerin aneh ya. Ente Bahrul. Ente. Istilah kata gimana? Aduh, Aneh. kocak. Dan setengah-setengah. Cuman kalau kita Udah kayak lawak aja sekarang nih. Aduh, perseteruan nih ada seriusnya, ada lawaknya juga jadinya. Lucu Bang Firdaus ini sebenarnya lucu juga orangnya, asik juga sebenarnya. berbicara tentang kasus ini kan lama-lama mulai kemana-mana nih ya kan, ibaratnya Ya. juga mulai ada lama-lama ngaku inilah, ngaku itulah gitu. Bang Firdaus sendiri tapi tetap bakal menjalani proses hukumnya dengan Iya kan pelapornya si Agus dan saya dengan ketua umum PPHDI kan gak ada masalah. Saya ditunjuk terus dan saya diangkat sebagai kabiro hukum kan di situ. Jadi saya gak ada masalah dengan mereka berdua. Siapapun lah gitu. Kan saya udah bilang, siapapun di depan saya lo mau ngaku cucunya Jin Iprit, gue iyahin. Yang penting lo baik. Kalau saya nggak permasalahin masalah status, bodo amat. Oke. Bang Firdaus sempat disinggung juga banyak oleh netizen tentang penggunaan senjata api. Gimana Bang Firdaus, senjata api atau mungkin soft gun? Kalau senjata api atau air gun itu terserah deh. Itu tanya aja sendiri kepada Haji Ridwannya. Apakah dia punya surat apa itu bagian penyidik lah atau bagian kepolisian lah yang menanya gitu. Kalau saya nggak ngerti itu. Yang jelas dia berani pakai pasti ada izinnya gitu aja. Cuman Bang Firdaus sendiri tapi kan banyak yang bawa juga pasal darurat gitu. Gimana Bang menurut Bang Firdaus? Tergantung juga dari proses penyelidikan atau proses hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Kalau memang deliknya ada yang ngadukan deliknya masuk ya silakan. Gitu. Apakah boleh oleh Perbakin nunjukin pistol begitu di hadapan halayak ramai? Boleh nggak Perbakin? Tanya Perbakin yang keluar suratnya. Boleh nggak? Yang jelas memang harus disertai dengan surat dan tidak boleh ditunjukkan ke halayak ramai. Nah, gitu ya. setahu saya selama saya jadi anggota Perbakin itu nggak boleh tunjukkan gitu.
Tapi kalau ditunjukkan boleh nggak? Mungkin dia orang khusus kan gitu. Oke. Memang sebenarnya nggak boleh ditunjukkan. Nah ini untuk kasus Dr. Richard Lee ini udah sampai sejauh mana, Bang Firdaus? Dokter Richard Lee baru kita laporin minggu kemarin. Ini rombongan dukun nih semua hendak dilaporkan. Dr. Richard Lee mau dilaporkan, pesulap merah pun dilaporkan, Dennis pun saya dengar ada keinginan mau dilaporkan tapi belum lagi begitu. Pak kasusnya mungkin minggu depan dipanggil saksi juga seperti pelapor, Pak Agustiar ya. Karena kaitannya ini acaranya dukun, jadi walaupun Jindan itu tidak apa ya, tidak mau ikut lagi, kita nggak ada masalah. Yang jelas karena ini berkaitan dengan organisasi dukun dan Dr. Richard Lee ngundang kita berdasarkan dukun melaporkan Marcel Radival. Kalau si Jindan itu nggak mengaku lagi, saya bukan dukun, terserah. Mau masuk dalam kelompok kita lagi enggak, yang mau enggak juga nggak masalah. Oke, sampai di situ sajalah videonya. Dari video ini kita bisa memberi kesimpulan bahwa para dukun, persatuan dukun, baik itu si Udin, kelompok dukun, maupun dukun apa aja lah, mau pawang hujan, mau dukun santet, dukun apa, sebenarnya tidaklah nyata. Yang saya maksudkan tidak nyata di sini, ilmunya itu tidak nyata. Karena dari semua para dukun ini tidak ada yang bisa membuktikan. Datang dari podcastnya Dr. Richard Lee, podcastnya Dennis, dan podcastnya siapa aja lah yang sudah mereka datang, tidak ada yang terbukti. Jadi untuk kita semua, masyarakat Indonesia termasuk saya, janganlah mudah percaya kepada dukun. Karena dalam agama kita pun melarang untuk percaya kepada dukun. Ini yang saya bilang ini, jangan pula masuk dukun beranak, dukun pijat, bukan ya. Dukun yang mengaku-ngaku mengerti hal gaib ya. Seperti persatuan dukun inilah. Yang katanya bisa transfer penyakit lah, apalah. Kayak si Udin juga. Semua itu hanyalah akal-akalan mereka untuk meraup rupiah dari pasien mereka, dan agar pasien mereka percaya kalau mereka ini bisa mengobati. Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Tujuan saya tiadalah bukan hanya untuk memberikan kejelasan kepada yang nonton video saya agar tidak percaya dukun lagi. Kalau masih ada yang percaya dukun, mohon dilihatlah video-video saya sebelumnya ataupun video-video orang lain yang berkenaan tentang masalah perdukunan ini, agar jangan ada lagi masyarakat Indonesia yang tertipu begitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.